Hai semua, namaku Penny dan aku berumur 17 tahun, dan aku berada dalam kekacauan yang masih menyeramkan untuk diingat. Apa kamu diajarkan untuk berbagi sewaktu kecil? Dan apa kamu harus berbagi dengan orang lain? Aku mencoba melakukannya. Tonton video ini sampai akhir dan temukan apa yang terjadi karena usahaku untuk memiliki threesome. Rem, pacarku tidak pernah terlihat sempurna untukku. Bahkan di umur 14 tahun ketika kita mulai berpacaran, aku tidak melihatnya melalui kacamata berwarna. Tapi aku sejujurnya menganggap dia orang terdekatku. Dan dia membalas kepercayaan itu. Dan bahkan dalam timbal balik buruk ini dan jauh dari kesempurnaan, aku sensitif akan kekurangannya. Dan ini sering berujung pertengkaran. Contohnya, Remi sangat mandiri dan membenci tangisan. Karena ini, dia sering tidak bisa berada di dekatku saat aku bermasalah. Dan dia tidak pernah mengangkat telepon. Kamu akan tahu betapa beratnya untuk secara rutin mencari akan kekuatan untuk kesabaran tak terbatas. Jika pacarmu secara rutin bersikap judes dan tajam ke setiap komentar. Dia hanya mulai berteriak. Itu saja. Belakangan Rem berkata bahwa seorang temannya akan mengunjunginya. Dan dia berbicara terus-menerus tentang itu. Jauh-jauh dari Illinois yang berjarak jauh dari kota kami. Aku senang, pacar tidak sosialku masih memiliki teman. Dia menyarankan bahwa kita menghabiskan waktu bersama dan bersenang-senang bersama. Atau lebih tepatnya, aku yang menyarankan. Karena Rem mungkin tidak terbuka itu sepertiku. Aku menunggu akhir minggu hebat dan senang atas inisiatif itu. Menurut cerita Rem, Garrett, itu adalah nama dari teman misteriusnya, imut dan secara umum keren. Siapa yang akan tahu bagaimana yang sebenarnya? Pernahkah di sana ada perasaan dalam hidupmu bahwa semuanya tidak berjalan sesuai rencana dari sejak awal? Dan semuanya sangat menyebalkan dan kamu ingin menangis dari ketidakberdayaanmu. Seketika saat aku melihat Garrett, aku tahu itu sudah berakhir. Cinta pandangan pertama? Omong kosong. Timbal balik pada pandangan pertama, apa kamu tidak menginginkannya? Aku langsung tahu bahwa ini akan menjadi sebuah bencana. Aku bisa melihat kehangatan di mata Garrett, dan aku bisa merasakan diriku tertarik padanya. Tidak, ini tidak seharusnya begini. Ya, tidak pada pandangan pertama. Di hari pertama, kita berencana untuk perjalanan dengan sepeda sepanjang hutan di sekitar kota. Mataharinya bersinar. Aku kepanasan. Angin mengacaukan rambutku, dan semuanya baik-baik saja. Aku masih jatuh cinta. Kita setuju untuk berlomba 10 km tanpa berhenti, dengan es krim sebagai taruhannya. Dan sepertinya Rem sangat menginginkan es krim, karena dia mengayuh seperti mesin jet. Garrett dan aku, kita tidak terburu-buru, hanya mengayuh dan berbincang. Memiliki waktu untuk mengenal satu sama lain. Dia sangat lucu, mudah membuatku tertawa dengan beberapa kalimat. Setelah 10 menit berkendara, aku lupa tentang tanjakan tingginya, dan tertawa akan candaannya. Tapi tiba-tiba sebuah paku sial menancap di banku. Puff, dan aku terbang melampaui pegangannya dengan kepala. Bang, dan aku terbaring di tanah, menggesek lututku yang terbakar. Sial, dan Garrett tak berdaya melihat bannya yang kempes. Aku terluka sampai menangis. Tapi Garrett tidak menerima alasan apapun, menyisipkan pegangan sepedanya ke tanganku, dan dengan sunyi berjalan ke depan menyeret sepedaku. Itu aneh untuk mengendarai sepedanya, tapi aku mencoba untuk menandinginya jadi aku bisa tetap berbicara. Itu penting untuk mengalihkan situasi ini. Aku sangat senang bahwa pria yang hampir tidak kukenal menolongku sebanyak yang dia bisa. Aku pasti tersenyum seperti orang bodoh. Ketika kita sampai di sana, Rem sudah memakan es krimnya. Dia memutuskan untuk melanjutkan kami dengan berita bahwa orang tuanya mengizinkan kita bertiga untuk datang ke cottage mereka di desa dan bergaul di sana. Saat siang, kita berkendara di sepanjang jalanan berdebu dengan truk pickup Remi yang berisik ke cottage orang tuanya. Garrett berbicara terus-menerus tentang SMA-nya di Illinois. Rem merokok di jendela, dan aku menggigit kukuku. Gelisah di kursiku dan berusaha untuk tidak melihat sosok Garrett yang indah di sebelahku. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap, dan di sore hari aku dengan bodoh mengeluh ke Rem bahwa aku bosan. Dia segera menawarkan solusi. Dia akan mengatur makan malam, dan Garrett dan aku bisa mengendarai perahu ke danau untuk melihat matahari terbenam dan membiarkan nyamuk memakan kami.
Di perahu, Garrett sangat fasih berbicara, sampai aku ketakutan. Dia membicarakan dirinya sendiri, masa lalunya, hobinya. Aku berusaha mengikuti pembicaraan ini sebaik yang ku bisa. Mencoba untuk tidak berpikir akan kenyataan bahwa kita baru bertemu 1 hari. Kita mengambil dayung dan kembali ke pantai. Kita duduk di sana dalam kesunyian. Kita hanya terdiam. Lalu aku menciumnya. Sebagai candaan, walaupun aku sangat menginginkannya. Dan dia seperti mengerti bahwa... Dan lalu sesuatu mentertawakan kami. Seorang nelayan lokal dalam topi Panama konyol merokok dan melihat kami dari bangku. Kita merona, dan lalu kita ada di berbagai arah yang berbeda. Hampir jatuh ke sisi perahu. Bagaimana perasaanmu jika kamu terpergoki? Aku terbakar malu saat pulang. Garrett tidak lebih baik. Dan kita memutuskan untuk tidak mencoba mengulangi hal memalukan itu. Kita terlihat lebih buruk saat makan malam. Dan Rem menyimpulkan bahwa kita tidak begitu cocok di perjalanan. Ya, dia tidak bisa melihat lebih jauh dari hidungnya. Kita masih bergetar dari apa yang terjadi. Dari ketakutan akan ketahuan. Dari rasa malu, ketika pacarku mengusulkan ide brilian untuk menonton film bersama sebagai aksi rekonsiliasi sebelum kita pergi tidur. Entah bagaimana kita memilih filmnya. Aku ingin yang bersemangat. Garrett sesuatu yang lucu. Dan Rem sesuatu yang menyeramkan. Tapi dia pingsan sekitar 20 menit dan mulai mengorok. Menciptakan soundtrack luar biasa untuk Dawn of the Dead. Garrett menyandar dan menaruh lengannya di sekitar bahuku. Aku merasakan diriku mulai bergetar lagi dan menarik tubuhku padanya. Jadi itu tidak mengejutkan bahwa kami akhirnya berciuman. Ketika kita melepaskan diri dari satu sama lain untuk mengambil napas, Rem melihat kami dengan horor dan rasa hina. Dan aku merasa kasihan padanya. Kita bertatapan kosong selama semenit. Dan lalu pacarku membuka mulutnya dan mulai berteriak liar. Dia menyebutkan kenaifannya, pergaulan bebas kami, masalah dari generasi modern, dan pelecehan kepercayaan. Singkatnya, dia melepaskan semuanya. Garrett menarik sikunya dan menariknya ke sofa. Dia benar-benar menarik Rem keluar dari ruangan, dan aku melihat layar di mana zombie memakan seseorang hidup-hidup. Aku merasa tidak lebih baik daripada korban malang dari zombie ini. Jari-jariku bergetar karena ketakutan, dan perutku tegang. Para pria sudah lama pergi sampai aku muncul dengan sebuah pidato untuk menjelaskan dan meminta maaf pada mereka. Untungnya itu tidak terjadi. Mereka kembali senang dan tenang, dan mengatakan sesuatu yang seketika membuatku ingin segera menenggelamkan mereka di danau. Mereka menawarkanku trisam. Aku ketakutan. 2 pria sekaligus. 2 kali tanggung jawab yang lebih besar. Keberanian, intimasi, masalah, kesalahan. Prospeknya bukanlah yang terbaik. Dan aku tidak bisa menolak mereka. Mereka sangat senang dengan solusinya, sampai aku tidak punya hak untuk berpikir. Aku tidak mau menyinggung salah satu dari mereka, jadi aku meminta waktu untuk memikirkan ini semua. Aku menghabiskan sepanjang malam dengan Rem yang mengorok di satu sisi, dan temannya bahkan bernapas di sisi lainnya. Solusinya muncul, jauh dari sempurna, tapi setidaknya sesuatu yang bisa membuat tidurku nyenyak. Katakan padaku, apa kamu akan mengencani lebih dari 1 pria? Tidak peduli jika itu rahasia atau belak-belakan. Sejujurnya aku tidak pernah memiliki imajinasi ini. Aku sudah cukup dengan 1 Rem. Kenapa aku membutuhkan 2 sekaligus? Apa yang baik tentang ini? Apa keuntungannya? Aku pikir bahwa hubungan 3 arah akan membantuku akhirnya memutuskan kandidat untuk masa depan. Lagi pula, aku tidak akan kehilangan apapun. Atau begitu pikirku. Kita memutuskan untuk bertemu di awal hubungan kami besok. Di pagi hari, ketiga dari kami pergi ke danau. Garrett bersenang-senang. Aku tidak bisa tidur saat malam, dan Rem selalu menguap dan mengeluh. Danaunya indah dengan sinar dari matahari terbit, dan aku mengagumi air yang tenang. Garrett menawarkan untuk pergi berenang, dan aku tidak bisa menolaknya. Dan di mana ada aku, di sana ada Remus. Itu bagaimana itu terjadi. Kita berenang lama sampai itu menjadi panas dan kita sangat kelaparan. Aku harus keluar dari air dingin dan menggantung pakaian renangku di samping. Tak disangka, kita sangatlah akur bersama.
Kita berbincang, tertawa, dan mengejek satu sama lain. Masalahnya seketika muncul. Kita mencoba dengan kuat untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Semuanya normal. Tapi kita hanya menipu diri kami sendiri. Kita tidak pernah dianggap sebagai pasangan romantis. Trio romantis. Pergi berkencan menjadi sebuah masalah. Berapa yang harus kami habiskan untuk sebuah tiket bioskop? Tentu saja, kita bisa berpura-pura seperti sebuah grup pertemanan. Tapi ini adalah sebuah kencan. Bukankah poinnya adalah kita tidak bertingkah seperti teman? Lagi pula aku lebih dan lebih khawatir tentang Rem. Dia... Ya, bagaimana aku menjelaskannya? Dia dihantui kecemburuan. Dia tidak menyukainya ketika salah satu dari kami menunjukkan kasih sayang ke seseorang selain dirinya. Sejujurnya aku sedikit memahaminya, tapi aku seharusnya tidak berada di situasi trisam ini. Pernahkah kamu memiliki pengalaman serupa? Bisakah kamu tetap tenang di situasi semacam ini? Bagaimana intimasi kami? Ya, apa kamu yakin kamu ingin mengetahuinya? Aku, seorang naif bodoh, berpikir bahwa ini akan mengurangi ketegangan kami. Tidak menjadikannya tetap seperti itu. Itu adalah sebuah ide dari mari menonton film bersama. Apa yang salah dari itu, bukan? Semuanya langsung menjadi salah. Garrett semakin panik dan panik. Rem lebih tenang, tapi dia jelas cemburu saat dia melihat temannya gelisah karena situasi yang ambigu ini. Dia mencoba menenangkan Garrett, tapi Garrett hanya semakin gelisah, bereaksi pada temannya seperti seekor banteng dengan bendera merah. Keanehannya bisa dipotong dengan sebuah pisau, dan aku berharap kita bisa memiliki hubungan emosional yang spesial. Aku sudah cukup melihat komedi bodoh ini. Ketika Garrett memutuskan untuk memulai petualangan kami dan berusaha menjungkuk, Rem berubah ungu dan meninju temannya tepat di hidung. Garrett terjatuh di punggungnya dan aku harus menahan Rem dan mencegahnya berkelahi untuk menghabisi temannya dengan kakinya. Aku berteriak, memohon dan bergumam. Membentangkan tanganku untuk mendorong para pria dari satu sama lain. Aku ketakutan bahwa mereka akan mendorongku dan bertengkar dengan satu sama lain. Tapi panasnya menghilang. Rem bernapas pelan dan melepaskan tinjunya. Dan Garrett berhenti menutup giginya dan mengambil tumpukan serbet dari meja. Aku duduk di lantai dengan lega dan menangis, dan mereka bergegas menenangkanku karena rasa malu. Itu seharusnya berhenti di sini dan sekarang. Tapi... apa kamu tahu bagaimana rasanya untuk duduk di dua bangku? Akhirnya, Rem memberikan ide jenius. Sangat hebat sampai hanya Rem yang bisa memikirkannya. Dia menaruh gadis di depan kami dan hanya berkata, "Hai semua, ini Jenny. Aku bosan, dan aku pikir aku akan berkencan dengan dia juga. Bagaimana kalian menyukai ide itu, Penny? Garrett?" Garrett dan aku dalam syok. Aku merasa ada sesuatu yang salah, bahwa Rem menyukai gadis malang ini hanya tak sengaja. Tidak, dia berusaha untuk membuktikan sesuatu ke seseorang dengan bantuannya. Tapi apa? Kita berusaha untuk berbicara dengan Jenny, tapi dia pemalu dan takut. Terkadang Rem menjawab kami. Tingkahnya tidak bisa ditebak, kasar. Dia membentakku. "Rem, apa yang salah denganmu?" Aku melihat Jenny ini. Bagaimana dia menyukai tingkah laku seperti ini dari pacarnya. Kamu tahu, sebagai seorang anak, itu sepertinya semua sainganmu hanyalah orang brengsek, jahat. Dan dia terlihat seperti seorang kelinci, ketakutan. Aku juga bertanya-tanya di mana Rem mendapatkan anak ayam ini. Apa dia menggodanya di belakangku? Tidak, semua orang kecuali Rem. Itu tidak seperti dirinya sampai aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Garrett bahkan berusaha untuk menggodanya, tapi itu jelas bahwa dia tidak tertarik. Dan Rem sangat marah, jadi aku menghentikan kekacauan ini tepat pada waktunya. Ya, apa yang kamu mau katakan? Apa di sana ada kesempatan bahwa ide Rem akan menolong kami? Jadi Jenny bergabung di kencan kami. Dia oke menurutku. Tidak, serius. Selama waktu ini aku tidak begitu mengerti apa karakter Jenny atau apa yang dia suka. Dia tidak senang dengan kami. Dia tidak membuat percakapannya bertahan lama. Dia hanya melihat Rem dengan tatapan takut seperti, "Papi, bisakah aku makan es krim?"
dan pria ini tidak akan melukaiku. Tentu saja Rem menyukainya. Siapa yang akan berpikir, seorang gadis yang tidak akan pernah bisa mengeluarkan suaranya lagi. Dia menjadi agresif dan kasar dengan penampilannya. Ini bukan Rem yang dulu kucintai. Contohnya, satu kali dia berani meninggikan suaranya padaku ketika aku menyebutkan alamat yang salah. Apa kehadiran seorang anak muda bodoh memberi kekuatan pada kesombongannya? Garrett membela aku waktu itu, tapi aku bisa membela diriku sendiri. Bagaimana beraninya dia? Apa sejak kita memiliki hubungan yang berbeda, aku bisa untuk diteriaki? Rem lalu meminta maaf, tapi aku hanya berada dengan diriku dan tidak menikmati perjalanannya sama sekali. Aku memikirkannya sepanjang malam. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang salah dengan hidup kami? Kita menginginkan yang terbaik. Akhirnya kita semua tidak bahagia dengan jalan apapun. Bahkan Jenny ini, dia mungkin tidak tahu dia sudah terlibat pada hal apa. Aku tidak melihat jalan keluar dari situasi ini dan aku sangat sedih. Satu hari Jenny mengunjungi rumahku. Aku bertanya-tanya dari mana Jenny tahu alamatku, tapi dia berkata dia mendapatkannya dari Rem. Ya oke, apa yang dia inginkan dariku? Jenny mulai pidatonya dengan berkata bahwa ini tidak bisa berjalan lebih lama lagi. Dia melihat Rem tidak tertarik padanya dan dia sangat terbebani dengan cinta bodoh ini di antara kita berempat. Tapi Rem sepertinya tuli dan tidak mau mendengarnya. Jenny melihat bahwa Garrett dan aku memiliki hubungan baik, dan dia tidak ingin terlibat di dalamnya sebagai peserta tambahan. Tapi Rem memaksanya dan kekacauan ini harus berakhir. Sejujurnya aku berpikir sama seperti Jenny. Aku hanya tidak memiliki kekuatan untuk menjelaskannya sendiri. Ya, hubungan kami tidak akan bergerak kemanapun dan kita hanya butuh untuk berhenti berbohong bahwa itu berfungsi. Aku dan Jen, dan khususnya para pria. Tapi bagaimana bisa aku menjelaskannya pada mereka? Jenny berkata aku seharusnya tidak takut. Aku tidak punya ide bagaimana tidak khawatir di situasi ini. Tapi, aku bisa mencoba. Ketika kita mengumpulkan para pria, Jenny mengulangi apa yang dia katakan padaku. Dan aku menambahkan bahwa sejujurnya, eksperimen ini telah terlalu jauh. Dan semua orang menderita karenanya. Kita hanya butuh untuk menyelesaikan pertanyaannya sekali lagi. Siapa dan dengan siapa, dan berhenti mengacaukan pikiran satu sama lain. Aku mengharapkan yang terburuk. Tapi aku terkejut dengan Garrett. Dia bersandar mundur pada bantal yang berkata jujur. Ya, akhirnya. Dia juga berkata bahwa dia sangat senang bahwa situasi ini terselesaikan, karena dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setelah semuanya, dia yang menciptakan omong kosong ini. Tapi Rem, sejujurnya dia hancur. Jenny ingin berbicara dengannya sendiri, tapi dia bahkan tidak mau melihatnya. Dia hanya mendorongku menjauh dan menghampiriku seperti patung komandan. Dia berkata banyak hal padaku. Dia berkata bahwa aku hanya ingin bersama dengan temannya, bahwa aku mencari cara untuk menghilangkannya, bahwa dia berusaha untukku, bahwa jika kita putus sekarang, tunggu, kata Jenny tiba-tiba. Jadi kamu ingin mendapatkan Penny kembali, bukan untukku. Di sana ada kesunyian di ruangan. Aku merasa kasihan pada Rem. Sial, aku tidak mau berada di tempat ini sekarang. Jenny keluar dari rumah dengan tangis di matanya. Rem tidak mengikutinya, tapi hanya melihatku dan bertanya dengan dingin. Jadi siapa yang kamu pilih? Aku melihat wajah Garrett dan tersenyum. Dan kamu tahu apa? Aku tidak kehilangan pilihanku. Selama tahunan ini kita berpacaran, aku tidak pernah meragukan Garrett, dan aku harus bersamanya. Kita tidak bertengkar, kita tidak meragukan kekuatan cinta. Siapa yang akan? Jenny dan aku menjadi teman. Dia menemukan seorang pria lucu dari toko komik. Dan sekarang kita memiliki sebuah tempat baru untuk bergaul. Dan Rem, ya aku tidak ada ide bagaimana hidupnya berjalan sekarang. Semoga lebih baik. Aku sangat ingin untuk mempercayai bahwa dia akan menemukan seorang gadis yang dengannya dia akan merasa baik. Dia mungkin tidak terlihat sepertiku. Siapa yang tahu? Walaupun percobaan ini telah memberikan cinta sejati dan seorang teman baru, aku tidak mau untuk melewati neraka ini lagi. Sejujurnya, kompromi tidak selalu membawa kedamaian. Terkadang mereka hanya menunda yang tak terelakkan dan membuat kekalahan semakin serius. Aku tidak yakin aku tidak ingin berteman dengan Rem. Sayangnya dia tidak berpikir begitu. Subscribe channel kami, like dan kirim cerita mengagumkanmu. Dan biarkan cinta selalu menang dalam hubunganmu.